Bia. Ayo silahkan duduk ya. Duduk di sebelah ibu saja. Ya Bu, ada apa? Apa tugas menulis yang tadi ada yang salah? Jangan tegang begitu. Dia kami lagi di sidang. Tapi justru ibu panggil dia ke sini karena ibu mau bilang terima kasih dan kasih apresiasi. Apresiasi buat apa Bu? Ibu perhatikan sejak 2 minggu yang lalu sejak dia pindah ke bangku ini, perkembangan menulis dia bagus sekali. Tugas-tugas penyalin yang biasanya dia tidak beres, sekarang selalu beres tepat waktu. Tulisannya juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya Bu, soalnya kalau di depan aku gak males lagi. Kalau di belakang kemarin, aku suka gak kelihatan papan tulisnya karena ketutupan badan teman-teman yang tinggi. Terus di belakang banyak yang ngajak ngobrol, jadi aku gampang lupa tadi mau nulis apa. Oh, jadi di depan membuat dia bisa melihat papan tulis dengan jelas dan menggampang tulisannya. Bagus sekali kalau dia sudah tahu posisi belajar yang pas. Nah, tapi ada satu hal unik nih. Ibu amati dan dia selama duduk di depan. Setiap kali dia fokus menyalin kalimat dari papan tulis atau latihan menulis, mulut dia itu selalu bergerak, kadang keluar suara pelan, kadang agak keras, seperti sedang mendongeng atau berbicara dengan bukunya. Ibu penasaran deh sebenarnya, apa sih yang dia ucapkan waktu lagi menulis? Itu Bu, aku sebenarnya lagi yang huruf-hurufnya dan ajak keluar suara. Gak apa-apa, dia gak usah malu. Ibu nanya ini bukan karena marah. Justru ibu penasaran, berarti suara yang keluar dari mulut dia itu punya fungsi ya buat dia. Iya Bu, kalau aku nulisnya diam banget, pikiran aku suka melayang kemana-mana. Terus pas mau nulis kalimatnya, aku sering lupa urutan huruf atau katanya. Tapi kalau aku ucapin pakai suara, telinga aku dengar, jadi tangan aku tahu harus nulis huruf apa selanjutnya. Wah, luar biasa. Itu namanya dia punya gaya belajar auditori. Dia butuh mendengar suara untuk memasukkan informasi ke otak. Keren loh. Karena secara gak sadar sudah tahu cara bantu diri sendiri. Nah, sekarang coba yuk, ibu mau lihat langsung. Dia coba salin kalimat pendek ini dengan cara dia yang biasanya. Ini coba P, E, N, B, U, D, U, K, K, E, R, P, H, R, S, A, R, I, M, E. Oke, stop dulu. Nah, dia lihat kan, dia bisa menulis kalimat itu dengan lengkap tanpa ada huruf yang ketinggalan. Tapi sekarang ibu mau tanya, posisi meja dia kan sekarang ada di paling depan, dekat dengan meja teman-teman yang lain. Kira-kira dengan suara dia yang seperti tadi, apakah ada dampaknya nggak buat kelas kita? Suaranya mungkin kedengeran sama teman di sebelah aku Bu. Betul sekali. Di kelas kita kan ada teman-teman yang gaya belajarnya terbalik dengan dia. Mereka justru butuh suasana yang hening supaya bisa fokus. Kalau mendengar suara kayak dia di depan, konsentrasi mereka bisa pecah. Menurut Kakak, kesepakatan kelas apa yang perlu kita perhatikan di sini? Menghargai ketenangan teman-teman saat belajar Bu. Pintar, ia ingat dengan baik peraturan kelas kita. Nah, sekarang tantangannya adalah ibu pengen dia tetap bisa menulis dengan lancar, pakai bantuan suara, tapi di sisi lain teman-teman di sekitar dia tidak terganggu. Kira-kira ada ide gak bagaimana cara menyiasatinya? Apa aku nulis di luar kelas aja Bu?
biar bisa bebas bersuara. Alternatif yang sangat baik, tapi kalau Bia belajar di luar kelas, Bia jadi gak bisa mendengarkan apa yang sedang ibu jelaskan. Gimana kalau suaranya aku kecilin banget? Nah, mengecilkan suara seperti apa contohnya? Mungkin kayak berbisik yang sekali atau cuma kumat kamit di mulut, tapi suaranya di dalam hati aja. Ide bagus. Kita sebut itu teknik suara bisikan rahasia. Jadi mulut Bia tetap bisa bergerak mengeja, tapi volumenya dikecilkan sampai ke level paling rendah, sehingga hanya telinga Bia sendiri yang bisa mendengar. Sekarang yuk kita tes langsung. Coba tulis kalimat kedua di buku ini, tapi pakai teknik suara bisikan rahasia tadi. Bagaimana rasanya tetap ingat hurufnya? Tetap ingat Bu, dan rasanya aku gak secapek tadi kalau harus bersuara keras. Luar biasa, kita terus dulu yuk ya. Mulai besok kita praktikkan kesepakatan ini di jam pelajaran ya, supaya konsisten. Ibu akan membantu dia. Kalau nanti saat menulis dia lupa dengan suara dia yang dikeluarkan ke level yang tinggi, ibu akan kasih kode rahasia. Kode rahasia apa Bu? Ibu akan berjalan ke dekat meja dia lalu mengetuk meja dia pelan 2 kali. Nah, itu artinya alarm rahasia agar dia bisa menurunkan volume bicara dia jadi lebih pelan. Hanya kode rahasia kita berdua yang tahu. Gimana? Setuju gak? Setuju banget Bu. Bisa. Makasih ya Bu, sudah bantu aku. Sama-sama, ibu bangga sekali karena dia mau berusaha jadi lebih baik dan peduli sama kenyamanan teman-teman sekolah. Sekarang, mumpung bel istirahat belum berbunyi, silahkan dia kalau mau main lagi silahkan. Ya Bu, permisi, saya keluar dulu. Iya, silahkan.